Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada seluruh jamaah rahimakumullah, sebelum pengajian dimulai, kita baca Fatihah sekali untuk jamaah kita, Bapak Mehmet yang sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan seluruh dosanya diampuni oleh Allah, seluruh amal salehnya diterima oleh Allah, dan diberikan taman surga di alam barzahnya. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-auladu khirzun minan nari wal aklu ma'hum bara'atun minan nari wa karamatuhum jawazun ala sirati. Baginda Nabi bersabda, anak-anak itu merupakan khirzun minan nar, menjadi benteng dari neraka. Wal aklu ma'ahum bara'atun minan nar, sedangkan makan berjamaah dengan mereka akan berpahala terbebas dari neraka. Wa karamatuhum jawazun ala sirati, dan memuliakan anak-anak akan menjadi bekal melewati siratal mustaqim nanti. Jadi kalau kita lihat di hadis ini, hadis Nabi merangsang kita supaya anak-anak itu dimuliakan sesuai dengan bagian dan porsi anak itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menjunjung tinggi martabat anak, orang diwajibkan untuk bersikap adil apabila anaknya lebih dari satu. Ya, kalau anaknya satu ya nggak ada kata adil, memang cuma satu. Jadi kalau lebih dari satu memang disuruh dimuliakan secara adil. Maksudnya begini, kalau orang punya anak 3, sekiranya anak itu sudah diberi hak dan diberi pemuliaan oleh orang tua sesuai dengan porsinya, itu sudah sesuai. Seandainya hasilnya beda, itu tidak ada masalah. Yang penting porsinya sudah sama. Ya, cuman tadi anak juga punya hak yang harus dihormati. Misalnya kita punya anak 2, yang satu pengen ke pesantren, yang satu tidak pengen ke pesantren. Itu hak anak, gitu kan ya. Tapi nanti kalau sudah dikasih hak, kemudian sama-sama dididik, ini pengennya di sini, pengen di sini, hasilnya beda, anak tidak boleh menyalahkan karena sudah milih lebih dahulu, gitu kan. Ya kan suka kadang-kadang disesal, enak ya kamu enak dulu, kamu di sana saya di sini, kan dulu milih sendiri, gitu. Jadi memang ada hak di sana, tidak boleh dipaksa. Yang penting pendidikan itu diberi sesuai dengan haknya. Ya karena memang namanya anugerah Allah, entah ilmu entah kesuksesan itu sudah dibagi oleh Allah yang pasti berbeda satu dengan yang lain. Ya, ada orang yang dikasih hak di pesantren sampai puluhan tahun, kadang-kadang ya hak itu sudah dipenuhi, tetapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Begitu juga sebaliknya. Tetapi haknya kan sudah dikasih sesuai dengan keadilan tadi. Ya cuman aturan Islam yang wajib fardu ain itu dari kecil diajari keimanan, diajari ibadah, terutama sholat, itu mutlak harus adil.
Mau sekolah di SMP, mau di pesantren silahkan aja. Tapi didik iman dan sholat memang kewajiban orang tua yang paling awal, gitu kan? Ya, jadi mau di mana aja, yang penting imannya sudah bagus, ibadahnya sudah bagus. Selanjutnya di sini Nabi merangsang lagi, kalau anak sudah diberi hak jadi orang yang mulia, seandainya orang tua tidak mendapatkan derajat yang mulia seperti anak, maka insya Allah anak akan menjadi benteng dari neraka. Yang dimaksud adalah anak bisa memberi syafaat kepada orang tua di yaumul qiyamah. Ya, cuman kalau kita lihat di Al-Quran, walladzina amanu alhaqnahum dzurriyyatahum bil iman. Orang-orang yang beriman itu nanti di hari kiamat, nasab dan anak cucu mereka akan disusulkan oleh Allah mengikuti orang tuanya karena imannya. Jadi begini, ada orang tua orang soleh, kadang-kadang anaknya kurang soleh, ya kan ya, suka begitu. Namanya juga kehidupan. Bapaknya kiai besar, anaknya jadi kuli panggul, mungkin saja bisa terjadi kan, namanya kehidupan. Nah dalam Al-Quran, anak cucu tadi mau jadi kuli, mau jadi apa, asal imannya sama, tetap nanti disusulkan ke surga dengan orang tuanya. Itu bahasa Quran, namanya syafaat orang tua. Begitu juga sebaliknya, orang tua nggak bisa ngaji, nggak bisa hafal Quran, anaknya disantrenkan sampai hafal Quran, nanti anaknya juga bisa mengajak orang tua masuk surga yang disebut dengan syafaat tadi. Tapi tetap dasarnya ada imannya, gitu kan ya. Artinya sholatnya masih jalan, sholatnya kayak apa itu soal lain. Yang penting dasar iman masih sama. Kecuali kalau beda agama lah baru tidak bisa. Karena Nabi Ibrahim ketika nangis kepada Allah supaya bapaknya namanya Azar, satu riwayat yang lain Azar bukan bapaknya tapi pamannya Nabi Ibrahim. Ya, itu Nabi Ibrahim waktu itu saking sayangnya sama orang tua agar orang tua dihapus dosanya sebelum meninggal. Ya, bahkan setelah meninggal juga maunya Nabi Ibrahim begitu. Kemudian Allah menjawab, doamu Ibrahim kepada bapakmu Azar atau tadi pamanmu bernama Azar itu tidak akan tembus. Kenapa? Karena tidak beriman. Ya karena Azar yang dalam satu riwayat bapaknya Nabi Ibrahim itu kerjaannya atau profesinya tukang bikin berhala. Itu patung yang disembah itu bapaknya. Lah Nabi Ibrahim dari kecil juga disuruh bapaknya nurut aja. Nah kamu jual berhala ini, nurut aja Nabi Ibrahim. Karena bakti ke orang tua kan. Dia bukan niatnya jual Tuhan, tapi niatnya nurut perintah orang tua gitu kan. Ya cuman bahasa Nabi Ibrahim karena dari kecil dikasih iman oleh Allah, ya bahasanya gini kalau bahasa kita, saudara-saudaraku ini saya jualan berhala, jualan patung, siapa yang beli tidak bikin kaya tapi malah bikin miskin. Bahasanya gitu, siapa nyembah patung ini tidak benar malah jadi orang sesat. Jadi jualnya itu nawarinya nggak menarik kan ya. Karena sudah punya iman dianya ya kan. Ya nanti kalau saya bilang nyembah ini jauh pahala berarti saya kena dosa. Dari kecil udah ada imannya dia begitu bahasanya. Begitu dijual sepanjang hari sampai sore ya nggak ada yang beli karena nawarinya nggak menarik malah menakutkan. Ya begitu sore pulang ditanya bapaknya, nak mana untungnya, laku nggak berhalanya itu. Dan Nabi Ibrahim jawab dengan bahasa bohong, namanya bohong untuk kebenaran itu boleh ya. Dia bilang udah sih laku semua sih bah. Terus uangnya mana? Uangnya hilang. Padahal sampai di jalan dibanting karena dia tadi ngomongnya begitu. Ya itu Nabi Ibrahim.
Jadi memang orang bohong seperti itu boleh, bohong untuk kebenaran. Ya itu boleh. Dan sampai sekarang juga bohong untuk kebenaran itu kan di hadis Nabi juga boleh. Ya boleh ya. Ya misalnya kata Nabi bohong antara suami istri. Itu boleh. Ya karena kalau jujur malah hancur rumah tangganya. Contohnya begini, istri lebaran dibelikan baju warnanya hitam, padahal orangnya hitam. Orangnya kulitnya hitam dibelikan baju warnanya hitam. Pasti dia marah-marah kan harusnya gitu kan ya. Saya ini dibikin orang kebakar, hitam campur hitam jadi kebakar kulitnya kan ya. Lah tapi ketika ditanya, "Dek, gimana bajunya lebaran?" "Oh, mantep banget." Sesuai, padahal hatinya gondok. Ya, bohong semacam itu boleh. Atau sebaliknya, istri nyambel lagi puasa, karena puasa kan nggak boleh nyicipin makanan. Begitu buka, ya Allah, asinnya luar biasa, garamnya kebanyakan. Ditanya sama istrinya, "Bang, gimana masakan saya?" "Oh, mantap." Gitu kan ya. Lah ngomong mantap tapi hatinya dongkol. Masa kok asin begini, harusnya kan gitu. Kalau dia jujur ngomong asin malah berantem gitu kan. Tapi kalau dia bohong, "Wah, mantap masakannya, dapat pahala." Walaupun bohong. Lu bohong dapat pahala ya. Untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ya itu. Itu boleh kok bohong untuk kebenaran, kayak Nabi Ibrahim tadi itu boleh. Termasuk ada bohong yang wajib malah. Artinya bohong pahalanya besar beneran. Contohnya kata Nabi, ada anak orang tuanya punya masalah, dikejar-kejar orang, mau dibunuh orang. Yang mau bunuh datang sampai ke situ, orang tuanya tidur, yang ketemu anaknya. Ditanya anaknya rupanya ngerti. "Nak, bapaknya ada enggak?" "Enggak ada." Padahal ada gitu. Dia bohongnya tegas, enggak ada. Dan itu. Lah itu bohongnya wajib. Karena kalau dia jujur bapaknya bisa ditebas orang gitu kan. Lah itu ada bohong yang wajib untuk melindungi nyawa orang tua. Nah itu ya, orang melindungi hewan aja boleh, apalagi melindungi orang tua gitu. Kalau urusannya dengan nyawa. Jadi di sini ada seperti itu. Makanya di hadis yang panjang ada keterangan begini. Ada orang masuk surga nggak abadi. Ada orang masuk surga abadi. Ya. Contohnya orang dikasih 3 anak, yang 2 dididik dengan baik sesuai dengan ajaran Islam, yang 1 tidak sama sekali. Akhirnya nanti di yaumul qiyamah anak yang 1 ini masuk neraka. Begitu masuk neraka, anaknya protes ke Allah, "Ya Allah, saya masuk neraka karena dulu tidak kenal sholat, karena tidak diajari sholat sama bapak saya. Tidak diajarin sholat sama ibu saya. Tidak diajarin halal haram, baca Quran tidak diajarin. Terus yang lain, saudara saya semuanya disantrenin pinter-pinter." "Oh, ya terus maksudmu gimana?" "Saya minta keadilanmu agar saya masuk neraka ditemenin sama orang tua saya." Gitu. Minta keadilan di Maliki Yaumiddin. Ya, Malik Yaumiddin itu kan artinya hakim di hari pembalasan. Ya. Dengan Malik Yaumiddin kau adalah hakim yang adil. Allah, saya minta keadilanmu. Saya masuk neraka karena nggak dididik, maka yang nggak didik tolong nemenin saya di sini. Gitu. Akhirnya malaikat datang ke surga, dicek ternyata betul. Ya udah, akhirnya dikeluarin lagi bapaknya dari surga untuk nemenin nemenin anaknya di neraka. Itu contoh hadis yang berbentuk cerita. Maksudnya anak adalah amanah, harus dijaga dan dididik sesuai dengan ajaran yang benar. Kalau sudah dididik misalnya nakal, lah itu orang tua bebas. Dari kecil ajarin sholat, tentang iman, tentang tauhid, akidah, udah semua. Begitu sudah 15 tahun ke atas nakal nggak mau sholat, itu kewajiban dia, orang tua udah nggak dosa.
Iya. Iya, termasuk yang murtad, orang tuanya udah nggak kena resiko. Karena dulunya udah diajarin iman. Gitu itulah zaman sekarang boleh jadi orang bisa murtad hanya dalam waktu singkat, ya kan? Iya kan, banyak orang disantrenin pulang malah nggak mau, ya. Akhirnya dipanggil orang tuanya juga tidak mau, alasannya nggak ada urusan dengan orang tua. Loh, gimana ceritanya ini kok jadi murtad nggak kerasa, ya. Orang tua nggak dianggap. Loh, jangankan orang kecil Pak, orang besar aja pernah ada cerita. Orang sudah hafid Quran itu bisa terjadi salah. Ya, Ustadz Muammar kan orang Jawa Tengah, tetangga saya, ya. Ustadz Muammar itu waktu ibunya meninggal nggak pulang dari Jakarta, Pak Agus. Ya, ibunya meninggal dia nggak pulang. Waktu itu masih berteman akrab dengan Ustadz Humaidi, orang Serang, orang Lontar kan ya. Iya. Habis duet baca Quran itu, ibunya meninggal, dia nggak pulang. Akhirnya ditegur sama Ustadz Humaidi. Ente nggak pulang, ibu meninggal. Emang kamu ngikuti apa? Itu kata Ustadz Humaidi. Masa ibunya wafat nggak pulang? Sebagai orang juara tahfidz, juara qori internasional, nggak pantas dilihat orang, kata Ustadz Humaidi. Jawabannya apa? Nggak ada urusan, orang mati ya mati, gitu jawabannya. Wah, akhirnya Ustadz Humaidi pulang, dah lah, ente bukan teman saya pulang ke Serang. Itu pernah ribut sama Ustadz Humaidi. Ya itu. Ya karena tadi dia mungkin bergaul sama orang yang pahamnya beda, dalam waktu singkat berubah. Itu. Sampai ibunya meninggal nggak dilihat. Coba bayangkan itu. Itu yang orang juara qori internasional di Mekah, loh, bagus ya. Sekaligus juara tahfidz 30 juz. Itu loh ya. Jadi kadang-kadang ada yang gagal paham walaupun hafal Quran. Makanya memahami Quran nggak bisa sendiri, harus ada gurunya. itu biar nggak nyasar gitu. Ya tapi nggak tahu akhirnya kembali apa enggak, saya tidak lihat lagi. Karena ada gurunya Muammar yang kebetulan dulunya satu alma mater dengan saya, ya, adik ibunya gitu. Jadi itulah kehidupan. Ya mudah-mudahan udah kembali lagi. Ya cuman kasihan sampai ibunya dikubur nggak pulang kan. Ya luar biasa itu. Ya orang juara tahfidz, juara qori sampai ibunya wafat nggak ditengok itu kan, mau mengikuti ajaran manapun juga nggak ada kan. Ya di Quran juga begitu. Ya kan. Wabil walidaini ihsana, ya begitu di Al-Quran. Apalagi di hadis Nabi begitu banyak. Ya rugi orang yang punya orang tua tidak berbakti. Nabi bahasanya gitu. Itu cerita. Ya mudah-mudahan sudah kembali ke jalan yang benar. Kita cuma bisa mendoakan. Wal aklu ma'ahum baro'atun minan nar. Sampai Nabi merangsang makan bersama anak-anak itu juga bisa menjadi pembebas dari neraka. Artinya berpahala besar. Lu kita makan bisa berpahala besar, makan berjamaah dengan anak-anak. Gitu kan ya. Padahal makan dengan anak-anak itu paling asik kan ya. Iya. Pahalanya besar, baro'atun minan nar. Ya, makan berjamaah. Bahasa Nabi kulu jami'an wala tafarraqu. Makanlah kamu dengan berjamaah, jangan bercerai-berai. Itu. Jadi kalau buka bersama, makan bersama itu berpahala, makannya udah enak, pahalanya besar, gitu kan? Nah itu makan berjamaah. Kenapa makan berjamaah itu pahalanya besar? Di situ banyak pahala-pahala yang lain. Satu, pahala memperkuat silaturahmi ada di situ. Pahala saling tegur sapa juga ada di situ. Pahala salam dengan mereka juga ada di situ. Pahala senyum di antara mereka juga ada di situ. Jadi banyak pahala yang ada di makan berjamaah itu. Ya cuman di situ juga ada aturan itu. Jangan minum sambil berdiri, jangan makan sambil berdiri. Lu gitu kan ya.
La yasrobanna ahadukum qaiman, kata Nabi, jangan minum sambil berdiri. Tapi hadis ini jangan dimaknai nahi bimakna larangan, sesungguhnya tidak. Yang dimaksud di situ kata Nabi makruh makan berdiri, makruh minum berdiri, bukan haram bagus, bukan. Ya cuman gitu. Itu kan kalau keadaannya normal lah. Kalau kita makan habis hujan kebetulan hajatan gak dikasih kursi gimana? Ya sekarang orang hajatan kan suka gak ada kursinya ya, makannya selalu berdiri semua bagus. Mau duduk ngampar habis hujan ya. Gimana? Tetap terpaksa berdiri kan? Ya nggak apa-apa, makruh itu dijalankan nggak dosa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala gitu doang. Jadi budak tidak haram nggak? Dibungkus kata Pak. Ya kata Pak Haji dibungkus sajalah daripada bingung. Itu. Ya selanjutnya di sini Nabi menyebutkan lagi di hadisnya inna fil jannati daron yuqalu laha darul farah. Nanti di surga ada surga yang ditulis di gerbangnya darul farah. Ini tulis darul farah. Ya negeri orang-orang bahagia. La yadkhuluha illa man farraha yatamal mu'minin. Riwayat yang lain la yadkhuluha illa man farraha sibyan. Ya, pintu surga yang ditulis babul farah itu tidak boleh ada yang masuk kecuali orang yang ketika di dunia suka membahagiakan, menyenangkan anak-anak kecil. Ternyata menyenangkan, menggembirakan anak-anak kecil, khususnya anak-anak kecil yang masih yatim, itu berpahala besar juga. Nanti masuk surganya ada tulisan babul farah atau darul farah. Kalau puasa kan di sana tulisannya babur rayyan, layat khuluha illas shaimun. Jadi ada surga itu pintunya banyak. Ada babud duha. Oh, berarti pintu ini yang masuk hanya orang-orang yang dulu rajin sholat duha. Ya kan? Ada di sebelah sana babur rayyan la yadkhuluha illas shaimun. Ini surga babur rayyan ini pintu khusus dimasuki orang-orang yang dulu rajin puasa Ramadan. Gitu kan? Itu nanti masuknya lewat babur rayyan. Ya, ditambah lagi di situ darul farah. Oh, ini dulu ya untuk orang-orang yang ketika di dunia suka menghibur, membahagiakan anak-anak kecil, anak-anak yatim. Lah, kalau cerita yatim tidak mesti muslim atau tidak muslim karena semua anak kecil muslim. Gitu kan? Jadi begini, anak orang kafir kalau masih kecil baru lahir tetap muslim. Gitu kan? Berarti kalau Ramadan kita menyontoni anak yatim, seandainya ada anak tetangga yatim bukan muslim, tetap masuk kategori muslim. Gitu kan ya? Itu artinya anak kecil, anak orang kafir juga tetap masuk kategori muslim gitu. Ya cuman biasanya nggak mau ya. Iya kan? Ya kalau agama lain biasanya diundang juga nggak mau. Tapi masuk sebenarnya di sini ini itu. Ya sama juga sodako. Sodako itu kan sama kata Nabi. Idealnya kepada sesama muslim, khususnya kepada saudara. Tetapi kalau misalnya ada orang yang di luar muslim perlu sedekah, itu juga boleh kata Nabi. Tasaddaku walau ala kafirin. Sedekahlah kamu walaupun yang dikasih orang kafir. Ya karena apa? Karena sedekah itu yang ngasih pahala bukan orang kafir, Allah yang nyuruh sedekah. Itu kata Nabi, fa inna shadaqata taqa'u fi yadir rahman, karena pahala sedekah itu ada pada Allah bukan pada orang kafir itu. Makanya Islam itu ada ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ya kan, ukhuwah basyariyah tadi itu yang penting manusia mau agama manapun kalau memang perlu dikasih sedekah, kita kasih sedekah. Ya karena kalau nolong orang, kalau urusannya nyawa nggak perlu ditanya agamanya apa.
Ya itu nyawa. Ya. Jadi misalnya ada banjir, orang kebanjiran, lagi kanyut kita lihat, tolong. Masa mau ditanya agamamu apa? Atau mati duluan, kan ya? Ya udah ditolong aja, soal urusan agama nanti. Yang penting nyawanya selamat dulu. Ya masa tolong orang kanyut ditanya agamanya dulu, atau nggak kekejar nantinya. Nah itu Rasulullah nganjurkan kayak begitu. Ya makanya kaitan dengan itu pula adalah zakat. Zakat itu sodakoh, cuman sodakoh wajibah. Sodakoh yang statusnya wajib. Karena di dalam Al-Quran juga zakat fitrah itu bahasanya sodakoh. Khudz min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Itu kan, ambillah sedekah. Yang disebut sedekah di sini adalah zakat fitrah dari harta mereka. Ya, untuk apa zakat fitrah? Tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka dari dosa-dosanya. Wa tuzakkihim, dan membersihkan dosa-dosa mereka. Wa sholli alaihim. Ya, cuman kalau hadis yang lain menyebutkan membersihkan kekurangan yang terkait dengan puasa Ramadan. Jadi kalau Ramadan misalnya seharian kita puasa kena dosa, maka dibersihkan dengan zakat fitrah. Gitu kan? Kan mungkin saja orang puasa kena dosa. Lagi puasa tiba-tiba ngomong jelek, ya kan? Itu kan? Berarti kan kotor itu ya. Itu dibersihkan nanti dengan zakat fitrah. Itu tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ya, itu. Jadi untuk membersihkan puasa yang kurang bersih karena mungkin campur dosa puasanya. Itu. Ya, selanjutnya washolli alaihim. Kalau washolli alaihim, perintah itu untuk yang nerima zakat. Orang yang nerima zakat, washolli alaihim, doakan orang yang memberi zakat, baik amil maupun muzaki secara langsung. Ya. Ukuran. Ya kalau Nabi nyebutnya 1 sa', ya. 1 sa' itu sudah disepakati oleh ulama Indonesia dari zaman dulu, zaman kita dulu 3,5 liter. Itu yang disepakati oleh para ulama di Indonesia sesuai dengan sok Baghdad Irak zaman itu. Ya kalau dihitung kiloan 2,5 kilo, kalau dihitung liter 3,5 liter. Cuman kalau bisa dilebihin kata ulama kita. Kenapa? Khawatir timbangan tidak tepat. Gitu kan, itu doang. Tambahin secangkir kayak berapa gitu Pak Guru, takutnya timbangannya ada apalah. Ya apalagi beli, ya kalau kita yang nimbang pasti bener ya kan. Tapi kalau beli di tukang beras boleh jadi timbangannya tidak bener gitu loh. Suka ada aspalnya di bawah lah, apalah kadang-kadang kan ya. Kalau kita sendiri yang ini mah bener pasti kan. Tapi kalau beli boleh jadi kurang gitu loh maksud saya. Maka para ulama kita dianjurkan lebih. Kalau toh sudah benar ternyata dilebihkan, maka lebihnya jadi sedekah biasa. Berarti zakatnya dapat, pahala sedekahnya dapat kalau dilebihkan. Lah, boleh diuangkan menurut mazhab Hanafi. Ya, itu kalau dilihat dari sisi manfaat kata Imam Hanafi. Tapi imam yang 3 mengatakan pakai kutil balat. Kutil balat itu makanan pokok. Bisa beras, bisa jagung, bisa juga yang lain gitu. Ya kalau memang pengen lebih praktis, uangnya dibelikan ke beras ya baru dizakatkan, atau dibelikan yang lain ya jagung kalau orang Madura, karena orang Madura makannya jagung. Tergantung kutul balatnya apa gitu loh. Yaitu kalau mau terpadu semuanya. Kalau di 3,5 kilo itu dengan 2,5 kilo dan 3 liter kan beda kalau diuangkan. Oh ya nggak tahu itu. Harganya. Kurang tahu harganya. Iya kadang-kadang beda. Beda gitu. Terus kemudian kan di kantor itu suka di Jakarta diuangkan 30.000
Iya. Iya. Kira-kira masuk. Iya, kalau masuk tadi masuk kategorinya mazhabnya Imam Hanafi tadi gitu loh ya. Ya namanya perbedaan semacam itu, tapi zakat itu tetap saja yang dimaksud Imam Hanafi kenapa boleh diuangkan. Sebenarnya argumen Imam Hanafi begini, orang yang miskin waktu lebaran itu kalau dikasih nasi saja dengan beras, nanti pakai apa makannya, kata Imam Hanafi gitu kan. Maka diuangkan boleh asas manfaat untuk beli lauk pauknya, jangan nasi doang. Itu argumennya yang disebutkan oleh Imam Hanafi gitu loh ya kan. Masa makannya nasi doang ya kan. Ya kalau dikasih beras doang kan nanti nasi doang kan, makannya pakai apa gitu loh. Lah boleh diuangkan itu maksudnya untuk itu beli lauk pauknya. Beli dagingnya lah apalah gitu kan. Itu menurut Hanafi itu begitu gitu loh. Ya masa makan nasi doang kan enggak ya, enggak ada kan ya gitu. Itu juga benar kan, tidak ada yang salah. Mazhab 4 itu Ahlus Sunnah wal Jamaah semua gitu. Ya cuman tadi kalau mau dipadukan ya kayak tadi teknisnya kan, tinggal dibolak-balik aja kan, itu urusan hamil. Gitu kan. Lah Yusuf Qaradawi memperbolehkan. Kenapa? Karena Dr. Yusuf Qaradawi itu mazhabnya Hanafi gitu loh ya kan. Jadi Yusuf Qaradawi enggak sendirian, memang dia penganut Imam Hanafi. Yaitu mantan rektor Al-Azhar Mesir gitu kan. Ya karena pemerintah kita ini Basnas ngikuti bukunya Yusuf Qaradawi gitu loh Pak Haji. Ya, zakat yang ditulis Yusuf Qaradawi gitu itu. Ya itu juga tidak salah, itu juga mazhab Ahlus Sunnah Imam Hanafi. Gurunya Imam Maliki Madinah. Imam Hanafi itu gurunya Imam Maliki Madinah. Kalau Imam Hanafi kan orang Turki, makamnya juga ada di Turki. Itu ya. Ya, terserahlah pilih yang mana, cuman afdolnya tadi kutul balad. Kalau lebihnya mau dilebihin untuk lauk pauk, kata Imam Hanafi boleh. Ya kan, untuk lauk pauknya kan ya. Masa butuh itu saja. Barangkali juga orang miskin tadi perlu pakaian, boleh diuangkan. Masa dibeli pakai beras kan enggak. Ya kan gitu itu. Dibeli pakai uang juga kan pakaian itu. Ya, itu. Ingat kan kecil, jadi ada orang fitrah keras ke kakek itu. Tapi wah ini kan udah diterima ya. Belum balik lagi. Si berasnya itu dibuka lagi. Gimana? Beras? Iya, fitrahnya berasnya itu dibawa balik lagi sama dia. Udah dikasih, udah terima. Oh ngasih ke kakek. Iya. Fitrahnya ke kakeknya bagus. Ya kan, kita udah beres tuh kan. Si berasnya mah yang minta itu dibawa balik lagi. Wah, dibawa lagi ya, diminta lagi. Iya. Iya, buat ke yang lainnya juga gitu. Anaknya 3 misalkan, dia punya doang. Iya, kalau memang dia orang miskin, memang begitu, kembalikan lagi gitu. Ya karena amil itu bukan miskin gitu loh. Jadi amil itu boleh nerima ya kan. Nanti bagikan lagi ke fakir miskin. Kalau dia yang yakinnya memang perlu dibuka kategori miskin, dikasihkan lagi gitu kan. Iya, kalau ini kan atas namanya ada amil itu atas nama amil yang ditunjuk pemerintah. Ada amil ini malah posisinya sebagai mujahid. Itu kan kalau kiai maksudnya jihad fisabilillah. Bukan masuk miskin loh ya, dia masuknya bukan miskin loh kiai itu, masuknya jihad fisabilillah. Otomatis dia kan lihat ya yang zakat miskin masa saya mujahid punya, kasihkan lagi gitu kan gitu. Itu mungkin dia ngambil posisi sebagai mujahid fisabilillah. Itu juga boleh kan. Yang tahu tentu orangnya kan, kita nilai dari jauh ya, saya tidak tahu, mungkin begitu Pak. Gitu itu. Makanya anak santri kalau zaman dulu loh ya, kalau santri sekarang kan kaya-kaya Pak ya. Santri zaman saya gitu Pak Haji Arif ya. Bukan santri sekarang Pak Oman ya. Kalau santri sekarang waduh masuk Darul Kolam 20 juta, itu mau kaya ya. Kalau zaman saya kan santri itu nggak dikasih apa-apa orang tua, memang masuk aja pesantren. Ya kan mau disuruh kerja apa sama kiai kayak apa kayak ya kan ya. Suruh nyuci piring kayak sama kiai yang penting makan gitu kan ya. Itu masuk kategori miskin. Kalau zaman saya santri memang miskin gitu loh Pak Arif ya.
Lah itu anak santri itu kadang-kadang zakat itu dari sana putar sini ke temannya, putar lagi temannya, putarnya dibalik lagi temannya, yang terakhir diliwat bareng-bareng Pak Agus. Lah iya kan ya, karena dia sebenarnya dianya kategorinya miskin kan ya. Jadi diputar ke temannya, diterima lagi, balik lagi, yang terakhir dimasak bareng gitu itu. Ya karena dia kategorinya miskin semua gitu loh ya. Tapi kalau santri sekarang enggak lah, santri sekarang mau sugih semua ya, bagus ya ya. Enggak kayak yang dulu ya gitu itu. Dulu emang miskin beneran, masuk kategori fakir miskin. Nah itu boleh, yang sistem tadi itu juga boleh. Ya, karena kalau dia sebagai amil sekaligus dia mujahid fisabilillah, otomatis dia akan bagi ini. Kalau saya mujahid berarti ini sebagian saya pindahkan untuk bangun pesantren. Biasanya kan gitu kan ya. Untuk bangun musola, kalau imam musola itu mujahid kan. Karena kalau zakatnya ke musola masjid nggak boleh Pak. Iya nggak boleh. Orang zakat ke masjid itu nggak boleh. Karena masjid itu benda mati. Iya kan? Masjid itu benda mati, bukan manusia. Sedangkan 8 kelompok ini manusia semua gitu loh. Kategorinya gimana? Amilnya berarti pengurus masjid. Lah amil sebagai mujahid di masjid gitu. Itu baru bener. Tapi kalau alamatnya masjid nggak boleh. Gitu kan? Alamatnya zakat ke musola juga nggak boleh. Yang boleh amil sebagai mujahid di musola, misalnya imam musola dan yang lain-lain. Iya gitu. Iya wadah. Orangnya yang bisa dapat itu orangnya yang ada di masjid. Boleh jadi mujahid, ya kan? Lah orang ngajarin ngaji itu kan ya disebutnya mujahid, gitu kan ya? Ya orang jihad untuk menegakkan agama Allah. Ngajarin ngaji itu disebutnya menegakkan ajaran Allah, bagian dari jihad fi sabilillah gitu. Jadi jangan dimaknai kok kiai nerima zakat, bukan itu. Mujahidnya, bukan kata kiainya, bukan. Lah kalau kiainya diem aja nggak masuk mujahid. Itu nggak bagus ya. Kalau kiainya ngajar, mujahid. Kalau kiai cuma sebutan doang, ya enggak. Emang ada kiai sebutan doang? Ada kiai sembur, kasih air, kasih air. Itu mau nggak ngajar, cuma sembar sembur doang. Nah kalau itu nggak boleh nerima zakat karena dia tidak capek ngajari orang. Ya kata Gus Dur kan kiai itu dibagi 3, almarhum ngomongnya gitu. Kalau di Indonesia ada kiai panggung namanya mubalek. Ya kiai panggung namanya mubalek bukan? Ya ceramah, ya kiai panggung kata Gus Dur ya. Yang kedua ada kiai rekal, ini rekal kan, meja kecil rekal. Kiai rekal disebutnya ya kan ya. Iya ya. Ada lagi kiai sembur, tadi datang, "Mbah, saya pengen sukses bisnis, mana gelasnya, airnya?" Nih. Itu kiai sembur kata Gus Dur dulu ya. Kalau kiai sembur mah enggak jihad. Capek enggak? Enggak, cuma sembur doang, capek gimana ya? Ya kan ya, yang ngajarin anak alif ba segala macam itu yang jihad fisabilillah. Makanya almarhum Kiai Maimun Zubair itu nulis kitab judulnya Al Ulama Al Mujahidun. Para ulama adalah orang-orang yang jihad. Ya termasuk baik Kiai Muhammad Dahlan Jogja mengatakan memang ulama itu jihad gitu ya. Yang ngajar loh Pak Guru yang ngajar. Termasuk Pak Guru ulama karena ngajar capek. Ya itu kan ya. Ya. Ngasih kan sebelum apa namanya tuh Idul Fitri. Nah, sedangkan kadang-kadang amil itu ada yang nggak sempat ngebagiin sebelum Idul Fitri kan. Karena kadang-kadang sudah Idul Fitri ada apa ya yang usul-usul yang kalau takbir itu tuh. Itu gimana tuh ini? Apa salah amilnya? Maksudnya dibaginya setelah sholat Idul Fitri. Iya maksudnya kadang-kadang kan yang datang dari masyarakat itu kan subuh itu baru ngasihin. Amilnya kan lewat.
Itu gimana? Iya, gini aja sih, daripada kita membagi nggak kebagian waktu, udah diterima saja sama amilnya. Amil kan bagian yang menerima zakat. Ya daripada pusing kan? Lah ya nggak ada waktu lagi gimana ya kan? Kalau saya pulang ini kemana? Waduh, selesai bagi zakatnya waktunya habis. Itu juga kata sebagian ulama juga sepakat begini. Itu kalau memang sangat dibutuhkan. Tapi kalau membagi zakat dalam arti diberdayakan untuk usaha, boleh ditunda kan gitu. Bikin usaha maksudnya zakat ini nanti dibikin usaha yang punya fakir miskin gitu loh. Tapi kalau untuk dibutuhkan itu artinya dimakan oleh keluarga. Lah itu harus sebelum sholat tadi gitu loh. Ya sekarang daripada hamilnya pusing tadi, udahlah di atas namakan hamil. Hamilnya berapa? 10 orang. Udah cukup kan? Iya, hamil juga menerima kan? Ya karena di dalam fikih itu 8 asnaf itu boleh dibagi 1 asnaf, tapi jumlahnya harus lebih dari 3 orang. Itu aja kan ya. Itu daripada pusing bagi susah gak ada waktu gimana? Ya udah ambilin ada 10 orang gitu kan. Ya panitia ada 10 orang, tuh bagi 10 aja. Wong ambil juga mustahik. Gitu kan. Memang amil itu boleh nggak nerima ketika pemerintah sudah mengatur sendiri. Berarti haknya diambil oleh pemerintah gitu loh ya. Dalam hal ini biasanya MUI dan yang lain ya kan, Basnas gitu kan. Kalau diambil alih ya nggak dapat hak. Tapi kalau kita yang bagi dapat hak. Terus kalau gini, ada kebiasaan di sini kalau misalnya zakat dengan uang, kalau nominal uang misalnya 25.000, berhubung dipasin 30.000 tuh. Jadi yang 25.000 dibagi, yang 5.000 tuh kadang-kadang sudah dimasukin ke kas musola. Harusnya mah nggak boleh. Iya, tetap. Kalau mau kas musola bukan kas musola, tetap amil tadi atau mujahid yang ada di musola seperti imam tetap yang guru ngaji itu masuk mujahid di iya DKM. Ya tapi yang kerja loh ya. Kalau DKM yang diem aja tanda tangan ya enggak. Iya maksudnya yang mujahid, yang kerja. Jihad itu kan kerja ya Pak Guru ya. Iya maksudnya yang aktif. Ya, yang aktif itu jihad. Iya pertanyaan yang aktif loh, yang jihad. Lihat kan ada Pak, seorang orang diangkat jadi ketua masjid karena nggak sepakat, jadi sepakati orang dia ngambek nggak pernah ke masjid. Kan nggak mujahid orang nggak berbuat gitu. Itu loh maksud saya yang berbuat, yang aktif itu masuk jihad. Itu ya. Bukan jihad perang aja kan Pak Agus, enggak itu juga jihad. Ya gitu. Ya yang telah tadi daripada pusing waktunya nggak ada, kembalikan kepada amilin asal lebih dari 3 orang. Bahasa Joko Karya sama dinolkan gitu. Iya. Iya kan mustahik juga nggak salah gitu maksudnya. Cuman jangan kurang dari 3 orang. Di fikihnya itu keterangannya kayak begitu. Iya, karena jamak kan. Ayatnya kan jamak. Jamak itu minimal 3 dalam bahasa Al-Qur'an. Bukan jamak bahasa Inggris ya, jamak bahasa Quran itu minimal 3 orang. Kalau bahasa Inggris 2 kan jamak ya Pak Guru ya, bukan? Iya, gitu. Ya, ya itu. Ya cuman gini, jangan juga nyebut yatim dikasih zakat, juga jangan pakai bahasa yatim. Begitu juga janda, jangan pakai bahasa janda. Tetap bahasanya fakir miskin. Itu kan karena ada janda kaya gitu loh Pak Agus ya, ada yatim kaya itu. Jadi statusnya jangan di yatim, jangan di janda. Statusnya di Al-Qur'an fakir atau miskin. Karena kalau janda kaya nggak boleh dikasih juga Pak Agus masalahnya gitu. Ya kan ngerti nggak? Yatim kaya juga nggak boleh dikasih. Wong bapaknya presiden meninggal gitu. Masa anaknya disantuni atau marah orang kaya? Iya tergantung PNS-nya. Kalau PNS-nya gubernur ya iyalah nggak boleh. Kalau PNS-nya gajinya cuma 2 juta ya boleh ya Pak gaji ya Pak ya. Iya tergantung PNS ya gitu maksud saya, kaya apa enggak gitu loh. Kayak pensiun nih.
Kata pensiun kata Pak Om. Cuman. Ya udah ya. Saya kira sekian. Mari kita turunkan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin akhirin wa barik wa sallim ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qira'atana ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhusyana wa taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.